Perkenalkan, Ini dari Kelompok 3. Masalah atau topik penelitian yang kami angkat ialah melemahnya jiwa wirausaha. Adapun judul penelitian kami yaitu ketimpangan sosial yang terjadi antara ojek online dengan ojek pangkalan di Kota Padang. Alasan kami mengangkat permasalahan ini sebagai topik penelitian kami. Yang pertama, untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi pengemudi ojek konvensional yang berkenaan dengan melemahnya jiwa wirausaha. Yang kedua, untuk mengetahui alasan dari driver ojek konvensional yang memilih beralih menjadi driver ojek online. Dan yang ketiga, untuk mengetahui harapan driver ojek konvensional kepada pemerintah terkait dengan persaingan yang terjadi dengan ojek online. Rumusan masalah. Yang pertama, apa saja permasalahan yang dihadapi pengemudi ojek pangkalan saat ini? Yang kedua, mengapa banyak pengemudi ojek pangkalan yang berpindah haluan menjadi ojek online? Yang ketiga, bagaimana harapan kepada pemerintah untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi pengemudi ojek pangkalan? Penyebab permasalahan ojek pangkalan dan ojek online. 1. Persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat antara ojek pangkalan dan ojek online menyebabkan penurunan jumlah penumpang bagi ojek pangkalan dan pendapatan yang tidak stabil bagi pengemudi ojek online. 2. Regulasi yang tidak setara. Regulasi yang tidak setara antara ojek pangkalan dan ojek online menyebabkan ketidakadilan dalam persaingan antara kedua jenis layanan ini. 3. Perubahan pola transportasi. Perkembangan teknologi dan perubahan pola transportasi masyarakat telah mengubah preferensi pengguna layanan transportasi. Banyak pengguna yang beralih ke ojek online karena kenyamanan dan kemudahan yang ditawarkan. 4. Ketidakjelasan regulasi. Regulasi terkait ojek online masih belum jelas di beberapa daerah di Indonesia. Ketidakjelasan ini menciptakan ketidakpastian bagi pengemudi ojek online dan ojek pangkalan dalam menjalankan usahanya. Upaya yang dapat dilakukan untuk memecahkan masalah. 1. Regulasi yang jelas. Pemerintah harus berupaya untuk mengatur regulasi terkait ojek online dan ojek pangkalan agar lebih jelas dan konsisten di seluruh Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam persaingan antara kedua jenis layanan ini. 2. Pelatihan dan pengembangan keterampilan wirausaha. Pemerintah dan pihak terkait memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada pengemudi ojek pangkalan yang bertujuannya untuk meningkatkan kualitas layanan dan keamanan bagi pengguna. Selain itu, pelatihan dan pengembangan keterampilan tadi dapat membantu pengemudi ojek pangkalan agar dapat beralih ke pengemudi ojek online. 3. Penyediaan infrastruktur yang memadai. Pemerintah berupaya untuk menyediakan infrastruktur yang memadai bagi ojek pangkalan dan ojek online, seperti tempat parkir dan pangkalan yang aman. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan bagi pengemudi dan penumpang. Yang keempat, kolaborasi antara ojek online dan ojek pangkalan. Beberapa perusahaan ojek online telah melakukan kolaborasi dengan ojek pangkalan untuk menciptakan solusi yang saling menguntungkan. Misalnya, dengan memberikan insentif kepada pengemudi ojek pangkalan yang bergabung dengan platform ojek online. Hari kurang 2 tahun lah. Pangkalan jadi kalau pribadi saya, pendapat saya ya, jadi pangkalan itu sebenarnya ya apa ya, harus ngikutin perkembangan zaman. Enggak dia ya tergerus karena mungkin gak melek teknologi.
Sementara zaman sekarang mau nggak mau, suka nggak suka, kalau nggak ngikut ya udah kayak gitu aja. Hanya kebanyakan ojek pangkalan itu dia mau gabung jadi ojek online dan harus belajar, harus bisa. Kalau nggak ya ketinggalan gitu. Itu sih saya rasa seperti itu. Mereka mau. Yang kedua, kenapa ada juga ojek pangkalan yang tetap bertahan? Ojek pangkalan bertahan apa ya? Kebanyakan sih yang tua-tua sih saya rasa. Kenapa? Karena mereka mungkin satu sisi nggak melek teknologi, sisi lain apa ya, nggak mau belajar sih ya. Jadi ya udah mereka pun aja, ya udah gua seperti ini aja, nggak usah lah ngikutin apa driver online, ngapain, usahain diri aja. Mungkin saya rasa seperti itu sih pendapat mereka. Jadi Yang terakhir, ada kejadian unik yang alami. uniknya seperti apa nih? Soalnya banyak sekali. Ya, unik seperti apa? Misalnya contohnya kayak gimana sih unik tuh? Kategori unik seperti apa? Misalnya berselisih dengan ojek konvensional gitu. Itu sih bukan unik ya, itu sempat dialami ojek online lain. Ya, karena dulu kan awal-awal kan kemunculan driver online ini kan ditentang oleh driver konvensional kayak ojek pangkalan karena mereka merasa tersainginya bagaimana, gitu kan. Saya rasa itu bukan unik, malah jadi apa awal-awalnya pertentangan lah, ada gejolak, tapi alhamdulillah sekarang nggak ada lagi seperti itu. Terima kasih Ya, sama-sama. Ini nama Abang siapa? Febri. Menurut Abang, kok banyak driver ojek pangkalan menjadi driver ojek online? Karena ojek pangkalan cuma standby satu tempat. Kalau ojek online dia kan bisa ke mana-mana tempat. Ini kan online kan, kalau online di mana dia ada sewa pasti dia masuk kan ojek online. Kalau ojek pangkalan kan cuma satu titik kayak di perumahan di mana. Kalau aku masih ada juga yang ditahan menjadi ojek pangkalan. Pangkalan ya mungkin bisa jadi orangnya sudah tua, sudah berumur, makanya dia pangkalan. Masalahnya dia nggak bisa main-main keluar gitu kan, otomatis sudah tua, berumur 50, berumur 60, bisa jadi kayak gitu. Apa kejadian unik yang pernah Abang alami selama menjadi driver ojek? Ya, pernah bawa sewa lebih dari 5 pernah. Anaknya 4, orang tua itu unik kan. Terima kasih, Oh iya Abang. sama.